Di tengah lebatnya hutan dan megahnya pegunungan Papua, sebuah narasi konflik terus bergulir. Konflik ini seringkali diwakili oleh 3 huruf KKB, kependekan dari kelompok kriminal bersenjata. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk merujuk pada kelompok pro-kemerdekaan yang menggunakan kekerasan dan senjata dalam perjuangannya. Namun, di sisi lain, kelompok ini menamai diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Bagi mereka, perjuangan ini bukanlah tindakan kriminal, melainkan sebuah perlawanan untuk memerdekakan diri. Perbedaan nama ini saja sudah menunjukkan betapa rumitnya persoalan yang ada. Ini bukan sekadar hitam dan putih, melainkan abu-abu yang pekat. Memahami asal-usul KKB menjadi krusial. Ini bukan hanya tentang rentetan aksi kekerasan yang sering kita dengar di berita. Bukan pula sekadar tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Membeda akarnya berarti kita mencoba melihat luka sejarah yang mungkin belum sepenuhnya sembuh. Jauh sebelum menjadi bagian dari Indonesia, wilayah paling timur ini dikenal dengan berbagai nama. Dulu, ia disebut sebagai Netherlands New Guinea, sebuah koloni yang dikelola oleh Kerajaan Belanda. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, status Papua Barat tidak serta-merta ikut berubah. Belanda masih menganggap wilayah ini sebagai teritori mereka yang terpisah. Perdebatan sengit pun terjadi antara Indonesia dan Belanda. Indonesia, dengan semangat anti-kolonialisme, berargumen bahwa seluruh wilayah bekas Hindia Belanda adalah bagian sah Republik Indonesia. Perdebatan ini memuncak dalam konferensi meja bundar pada tahun 1949. Dalam konferensi itu, penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia disepakati. Namun satu masalah besar dibiarkan menggantung, status Papua Barat. Indonesia di bawah Presiden Soekarno semakin gencar menyuarakan Trikora atau Tri Komando Rakyat. Pada tahun 1961, sebuah komando untuk merebut Irian Barat, nama Papua itu dari cengkeraman Belanda, bahkan jika harus dengan kekuatan militer. Ketegangan di kawasan pun meningkat drastis. Pada tahun 1962, ditandatanganilah Perjanjian New York. Perjanjian ini mengatur transfer administrasi Papua dari Belanda ke otoritas eksekutif sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan menyerahkannya kepada Indonesia. Namun, ada satu syarat penting dalam perjanjian tersebut. Rakyat Papua harus diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Proses ini dikenal sebagai Act Free Choice atau penentuan pendapat rakyat, yang dijadwalkan akan dilaksanakan sebelum akhir tahun 1969. Proses penentuan pendapat rakyat yang berlangsung pada tahun 1969 inilah yang menjadi salah satu titik paling kontroversial dalam sejarah Papua. Kekecewaan terhadap hasil penentuan pendapat rakyat tahun 1969 menjadi bahan bakar utama yang menyulut api perlawanan. Jauh sebelum itu, benih-benih nasionalisme Papua sebenarnya sudah mulai tumbuh. Pada tahun 1961, Belanda membentuk sebuah dewan perwakilan bernama New Guinea Rat, dan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora, serta lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua. Harapan untuk merdeka sebagai sebuah negara sendiri sempat membuncah di kalangan elit Papua saat itu. Salah satu kelompok perlawanan yang paling awal dan terkenal adalah Organisasi Papua Merdeka, OPM. OPM didirikan sekitar tahun 1965, bahkan sebelum penentuan pendapat rakyat. Mereka menolak integrasi dengan Indonesia sejak awal. Awalnya, perlawanan mereka lebih bersifat politik dan diplomatis. Namun, seiring berjalannya waktu, jalur politik terasa buntu dan represi dari aparat keamanan dirasakan semakin kuat. Sebagian dari mereka memilih jalan perjuangan bersenjata. Mereka masuk ke hutan, membentuk kelompok-kelompok kecil, dan memulai perang gerilya melawan aparat keamanan Indonesia. Kelompok-kelompok bersenjata ini, yang kemudian dilabeli KKB oleh pemerintah, terbentuk karena berbagai alasan yang saling terkait. Pertama, alasan ideologis. Keinginan untuk mendirikan negara Papua Barat yang merdeka dan berdaulat. Mereka merasa identitas mereka berbeda dari Indonesia. Meskipun terpecah ke dalam berbagai faksi, suara yang datang dari hutan-hutan Papua pada dasarnya menyuarakan satu tuntutan utama yang tidak pernah berubah, kemerdekaan penuh. Tujuan akhir dari perjuangan bersenjata yang mereka lakukan adalah mendirikan sebuah negara berdaulat yang terpisah dari Republik Indonesia, yang mereka sebut sebagai Papua Barat. Salah satu yang paling sering digaungkan adalah permintaan untuk diadakannya referendum ulang yang dianggap adil dan demokratis.
Mereka berargumen bahwa PEPERA tahun 69 cacat hukum dan tidak sah. Tuntutan lain yang kerap muncul adalah penarikan seluruh pasukan militer non-organik atau pasukan yang didatangkan dari luar Papua, dari wilayah Papua. Operasi perusahaan-perusahaan tambang raksasa, penebangan hutan skala besar, perguanan tededler besarsif, semui tanitinak by sing fardajer thubedid sor, deka. Memasuki tahun 2025, konflik di Papua masih menjadi bara dalam sekam yang tak kunjung padam. Operasi militer yang terus-menerus digelar untuk memburu anggota KKB seringkali justru menimbulkan korban di kalangan warga sipil. Aksi KKB dibalas dengan operasi militer, yang kemudian memicu ketakutan dan kemarahan warga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan simpati atau bahkan dukungan terhadap perjuangan KKB. Faktor kedua adalah kegagalan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana otonomi khusus atau OTSUS yang sangat besar sejak tahun 2001, hasilnya di lapangan masih jauh dari harapan. Tingkat kemiskinan. Di sisi lain, fragmentasi di dalam tubuh KB atau TPNPB-OPM sendiri juga menjadi penghambat jalan damai. Kondisi ini membuat upaya dialog menjadi sangat rumit dan seringkali tidak efektif. Situasi saat ini adalah sebuah kebuntuan. Tanpa adanya terobosan baru, dialog yang tulus, dan penyelesaian akar masalah yang sesungguhnya, konflik ini kemungkinan besar akan terus diwariskan ke generasi-generasi berikutnya.